Kita akan membaca dari Roma pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat 20. Roma pasal ketiga, ayat 9 sampai 20. Saya akan mulai membaca ayat 9, jemaat sekalian membaca ayat 10. Kita akan membaca pertanggapan sampai ayat yang ke-20. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perkataan Tuhan yang mengingatkan kami sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak suka kami dengar, sesuatu yang tidak kami inginkan, tetapi sesuatu yang adalah fakta dan terjadi di dalam jiwa setiap kami. Pada waktu Allah pencipta manusia membeberkan isi jiwa kami, biarlah kami boleh menerima kebenaran itu, terbuka terhadap kebenaran itu, dan memohon ampun kepadamu, datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, menerima cinta kasih-Mu, menerima pengampunanmu, menerima Kristus dan diubah di dalam Kristus. Tuhan, tolong kami hari ini belajar sekali lagi pada waktu Tuhan menyatakan kebenaran pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat 9, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas, yaitu sebelumnya, telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa dengan bertubi-tubi orang Yahudi mempertanyakan dan memberikan bantahan kepada Paulus. Kalau Paulus mengatakan bahwa orang Yahudi juga akan binasa dan akan dihakimi oleh Tuhan, maka dengan demikian apa keistimewaan orang Yahudi? Mereka selama ini sudah menjadi bangsa pilihan. Kalaupun mereka tidak ada bedanya, bukankah berarti tidak ada keistimewaan dari orang Yahudi? Paulus mengatakan tentu saja menjadi seorang Yahudi itu adalah satu keistimewaan yang besar. Paulus mengatakan ada begitu banyak keuntungan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan yang pertama-tama dari antara semua keuntungan itu, kepadamu telah dipercayakan perkataan Tuhan. Saudara sekalian, lalu kemudian mereka menantang balik dengan pertanyaan yang kedua. Kalau begitu, kalau kami memang istimewa, lalu kemudian kami harus jatuh dihukum oleh Tuhan, bukankah dengan demikian Allah itu gagal dan Allah tidak setia? Paulus mengatakan bukan, tidak demikian. Allah adalah Allah yang setia. Kegagalan kamu tidak menjadikan Allah itu tidak setia. Kegagalan kamu menunjukkan kemuliaan Allah. Karena Allah akan memakai mereka, memberkati mereka yang taat, dan Allah akan menghukum mereka yang tidak taat. Maka ketika Allah menyatakan kemuliaannya dengan mengampuni orang yang Dia mau, Allah menyatakan kemuliaannya juga dengan memberikan penghakiman bagi mereka yang menolak. Sehingga kalau ada orang yang tidak menerima pengampunan dari Tuhan, lalu mereka harus jatuh di dalam hukuman karena mereka berdosa, tetap Allah setia dan tetap Allah mulia. Ditanya lagi, oh gitu ya, jadi kalaupun saya berdosa, saya melawan Tuhan, Allah tetap mulia ya. Kalau begitu, melalui saya berdosa, Allah mulia kan? Itu statementmu kan?
melalui saya berdosa, Allah tetap mulia. Kalau gitu Allah hutang budi sama saya. Ya, saya kasih contoh minggu lalu seperti orang yang mengatakan Tuhan Yesus itu hutang budi sama Yudas. Karena kalau tidak ada Yudas yang menjual Yesus, maka tidak ada Yesus yang naik kayu salib. Ini argumentasi yang kebalik-balik. Nah, saudara sekalian, Allah tidak bergantung kepada dosa manusia untuk menyatakan kemuliaannya. Sebelum bahkan mencipta manusia, Allah sudah mulia. Tetapi justru dosa manusia tidak menghalangi Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Itu tidak boleh dibalik. Maka kemudian mengatakan, oh kalau begitu Allah hutang sama saya. Berarti kalau melalui dosa saya Allah menunjukkan kemuliaannya, ya jangan dihukum dong dosa saya. Saya harusnya tidak perlu dihukum. Lalu Paulus mengatakan, kalau logika itu kamu pakai, bahwa melalui ada orang berdosa, Allah tetap menyatakan kemuliaannya. Dan pada waktu karena dia sudah menyatakan kemuliaan, tidak usah hukum kamu yang berdosa. Kalau logika itu dipakai, kata Paulus, maka di dalam dunia ini tidak pernah ada yang namanya penghakiman dosa. Ya kalau begitu bukan cuma kamu yang lolos, semua orang seluruh dunia lolos. Karena Allah menyatakan kemuliaannya pada seluruh dunia. Orang yang melawan Tuhan akan dihukum, Allah tetap akan mulia. Berarti kalau begitu semuanya nggak usah dihukum, kalau logika kamu benar. Tetapi fakta bahwa Allah memberikan penghukuman, berarti cara berpikir demikian salah. Dan yang terakhir dia mengatakan, kalau begitu kalau saya bikin salah, lalu kemudian Allah kemudian dimuliakan. Dengan demikian saya makin banyak dosa, makin mulia Allah dong. Nah ini cara berpikir yang kebalik lagi. Nah saudara sekalian, Paulus setelah membantah semuanya itu lalu kemudian sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya sekarang, baik Yahudi baik Yunani, semua sama. Semua di hadapan Allah berdosa dan akan menerima penghakimannya. Saudara sekalian, Paulus juga menjelaskan, lihatlah nenek moyang kamu Daud. Dia mengutip kalimat Daud. Daud adalah seorang Yahudi. Daud orang yang adalah pilihan. Tapi Daud juga berdosa. Dan Tuhan tidak menyayangkan Daud, Tuhan juga menghukum Daud. Maka di sini Paulus memberikan satu contoh, lihat nenek moyangmu, orang Israel yang kau banggakan. Dia juga adalah orang yang punya keistimewaan, tapi dia juga bersalah. Dan dia juga dihukum oleh Tuhan, Tuhan tidak mengecualikan dia. Tetapi bedanya apa Daud dengan mereka? Pada waktu Daud sudah dihukum, dia menerima penghakimannya dan mengatakan bahwa Allah itu adil. Allah itu setia pada waktu dia menghukum dirinya. Dia menerima penghakiman itu. Dia tahu bahwa Allah itu baik. Dia membuka hatinya. Dia bertobat bukan malah menantang Allah. Maka Daud dipakai kalimatnya dikutip oleh Paulus untuk menunjukkan seharusnya beginilah orang Israel bersikap. Harusnya ketika menyadari fakta itu mereka datang kepada Tuhan. Memohon kemurahan Tuhan. Menyembah Tuhan. Bukan malah mengeraskan hati dan melawan Tuhan. Saudara sekalian, sekarang Paulus menunjukkan sesuatu yang penting kepada mereka. Sesuatu yang sangat penting meskipun mereka tidak sukai. Paulus mengatakan bahwa semua orang ada di dalam murka Allah. Dan semua manusia, tidak peduli itu Yahudi atau Yunani, mereka semua dalam bahaya besar. Semua orang tidak peduli yang pendosa besar ataupun kelihatan mereka yang bermoral, mereka semua dalam bahaya besar. Saudara sekalian, apa yang dikatakan Paulus dalam pasal pertama dan pasal yang kedua mengenai penghakiman Allah akan dunia ini, bukan hanya kepada mereka yang ekstrim jahat, tapi juga kepada mereka yang merasa dosanya sedikit-sedikit. Maka di sini Paulus bicara mengenai hukuman Tuhan yang akan menimpa orang berdosa secara universal, tidak peduli dia Yahudi Yunani, tidak peduli orang kaya ataupun orang miskin, tidak peduli orang merdeka ataupun budak, semuanya akan dihukum oleh Tuhan karena berdosa. Nah ini disebut doktrin universalitas dosa. Dosa dilakukan oleh semua orang. Dosa dilakukan oleh setiap manusia yang lahir dari dunia ini, sehingga dengan demikian tidak ada manusia yang cukup baik yang bisa lolos dari murka Allah. Maka ide bahwa saya bisa lolos dari murka Allah melalui jasa saya, melalui perbuatan baik,
melalui amal, melalui itikat baik, melalui satu tindakan tertentu. Itu adalah ide yang bertentangan dengan Injil yang dikatakan oleh kitab suci. Itu bukan berita Injil. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang menimpa seluruh umat manusia. Tidak peduli dia Yunani atau Yahudi. Tidak peduli dia bejat atau terlihat baik. Karena semua manusia berdosa dan akan menerima penghakiman Allah. Sehingga dengan demikian tidak ada harapan mereka yang ada di dalam Taurat, kata Paulus, akan binasa oleh Taurat. Taurat bukan obat. Pak Tong pernah menjelaskan, Taurat itu ronsen. Tadi Paulus mengatakan melalui Taurat manusia mengenal dosa. Bukan melalui Taurat manusia diselamatkan dari dosa. Pak Stephen Tong pernah cerita begini, sudah pada waktu saya kuliah. Kalau misalnya ada orang, waduh dia tuh sakit parah gitu. Terus pergi ke dokter. Pak Tong bilang, dokter X. Pak dokter X, saya sakit apa? Di ronsen sama Pak dokter X. Cekrek, oh ini loh TBC-nya parah. Jadi Pak dokter X bilang orang ini kena sakit TBC. Lalu kemudian setelah itu dia pulang, dia kasih tahu, saya sudah ke dokter X. Dokter X bilang saya TBC. Lalu kemudian, kok saya nggak sembuh ya? Nanti mungkin sebentar lagi sembuh. Kan saya sudah di ronsen sama dokter X. Dia ngasih tahu sama teman-temannya, loh kamu harus cari dokter lain. Oh enggak bisa, saya sudah ke dokter X. Dokter X itu hebat, memang dia hebat. Tapi dia cuma kasih tahu kamu dosanya, salahnya itu apa, sakitnya apa. Loh aku ini TBC loh. Iya TBC, sudah ada fotonya. Nih fotoku dari dokter X, asli dokter X. Iya tapi kamu jangan cuma ke dokter X, enggak bisa. Lalu kemudian kata Pak Tong, setelah dari dokter X mesti pergi ke dokter I, yaitu dokter Injil. Nah baru setelah ke dokter I dikasih obat sembuh. Kira-kira seperti itu Pak Tong menceritakan bedanya Taurat sama Injil. Jadi Taurat kasih tahu orang bahwa orang itu berdosa. Taurat kasih tahu kamu adalah orang yang melanggar. Tetapi Taurat tidak menyediakan obatnya. Maka Taurat mengajak orang untuk datang pada Kristus. Maka Martin Luther mengatakan ketika orang dikasih lihat Taurat, orang sadar saya tidak bisa. Nah, memang itu tujuannya. Saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa luput dari tuntutan Taurat. Berarti sudah benar. Karena Taurat tidak berhenti di situ. Taurat itu menunjuk kepada Kristus. Baru di dalam Kristus ada solusinya. Nah saudara sekalian, maka Paulus menyatakan semua manusia ada di bawah kuasa dosa. Dikatakan semua manusia di bawah kuasa dosa. Dosa bersifat universal. Artinya semua orang ada di bawah kuasa dosa, berarti semua manusia bersalah. Dan artinya apa kalau semua manusia bersalah? Artinya semua manusia akan dihakimi. Semua manusia di bawah kuasa dosa. Artinya semua manusia bersalah. Artinya semua manusia akan dihakimi. Tetapi saudara-saudara sekalian, tidak semuanya merasa bersalah. Jadi meskipun Alkitab menyatakan fakta bahwa semua manusia berdosa dan berada di bawah penghakiman, tidak semua orang merasa berdosa. Jadi dosa tidak langsung muncul sebagai sebuah perasaan subjektif, merasakan saya berdosa. Maka seorang pemikir bernama Kierkegaard itu membagi perasaan itu menjadi dua. Yang pertama adalah consciousness despair. Itu adalah semacam sesuatu dosa, kata Kierkegaard itu mengakibatkan keputusasaan, despair. Satu perasaan-perasaan tertentu yang tidak baik. Nah jadi ada consciousness despair. Pada waktu orang menyadari bahwa dia berdosa, itu consciousness. Wah aku sadar, aku berdosa. Ada momen seperti itu. Ketika Roh Kudus bekerja, kita menyadari betapa kotornya saya, betapa saya berdosa. Nah itu adalah dosa yang disadari, consciousness despair. Tetapi Kierkegaard mengatakan seringnya adalah unconsciousness despair. Sudah dosa, tidak pernah rasa dirinya berdosa, malah heran pada waktu dituding dosanya. Iya kan? Waktu Daud dikasih tahu sama Nathan, ada satu orang itu loh.
punya banyak domba, rebut dombanya tetangga. Orang itu harusnya diapakan ya Daud? Orang itu sudah sepatutnya, sambil emosi dia, sudah sepatutnya dihukum mati. Daud sampai emosi begitu, jahatnya orang itu. Nathan tuding, kamu itu Daud orangnya. Jadi selama Nathan cerita, Daud sama sekali tidak sadar, tidak ada kesadaran akan dosa. Dia tidak tahu bahwa dia mengalami apa yang seharusnya dia timpakan pada orang lain, harusnya ditimpakan pada kamu. Bersyukurnya momen itu menjadi satu momen dia menyadari dosanya. Jadi tidak semua orang yang berdosa itu menyadari dirinya berdosa. Soren Kierkegaard menulis tentang ada orang yang membangun rumah, saudara. Dia bangun rumah tingkat 2, indah dan baik. Kierkegaard mengatakan tingkat 1 dan tingkat 2 itu adalah ibaratnya bangunan yang sifatnya rohani. Lalu yang kedua adalah basement. Ini adalah bangunan yang sifatnya materi. Manusia itu ada jasmani, ada rohani. Tapi katanya, ibarat manusia yang punya rumah 2 tingkat. Orang ini hanya mau tinggal di basement. Karena baginya hidup itu hanya jasmani saja. Tidak ada urusannya sama hal-hal rohani. Keselamatan Tuhan, pelayanan, hidup kekal, firman Tuhan, tidak peduli semuanya. Dia hanya hidup urusin hal-hal yang jasmani saja. Maka Kierkegaard bilang, orang semacam itu adalah orang yang tinggal di dunia, punya rumah tingkat 2, tapi hanya mau tinggal di basement, sampai lama-lama lupa dia punya rumah di atas. Dan dia mengatakan ini adalah contoh orang yang mengalami unconsciousness despair. Lama-lama dia juga tidak merasa berdosa. Lah karena ada hal rohani aja dia lupa kok. Dosa kan hal rohani. Kalau hal yang rohani aja dia lupa, apalagi dia bilang, kamu berdosa ya? Apa ya, makhluk apa itu dosa ya? Dia tidak akan pernah merasa dirinya berdosa. Dan Kierkegaard mengatakan dia berada dalam satu bahaya yang namanya spiritless despair. Ini adalah keputusasaan tanpa roh, di mana orang itu mengacuhkan semua masalahnya. Dan akhirnya tidak ada kesempatan untuk kembali kepada kebenaran. Kierkegaard mengatakan ada orang tidak pernah sadar akan keputusasaan akibat dosanya. Tapi ada orang yang sadar akan dosa-dosanya dia. Nah, jadi nanti ketika orang menyadari dosa-dosanya itu, ada banyak cara. Masih ada banyak cabang lagi. Tetapi paling tidak kalau ditanya, Kierkegaard, mana lebih baik? Kamu kan jadi putus asa kan? Jadi rasa guilty, jadi tidak baik, jadi sedih, jadi kemudian putus asa. Padahal kalau tadinya nggak ada apa-apa kan nggak putus asa, baik-baik saja. Mana lebih baik? Menurut Kierkegaard, kalau orang pernah mengalami keputusasaan sadar dia dosa, ada kesempatan untuk dia bertobat dari dosa-dosanya, menerima pengampunan sehingga dia dilepaskan dari dosanya. Tetapi kalau orang tidak pernah menyadari dia berdosa, maka tidak pernah ada kesempatan buat dia untuk mengalami pertobatan. Maka dia mengucapkan kalimat yang sangat radikal. Terimalah despair. Tahap pertama untuk orang bertobat, terimalah keputusasaan itu. Maksudnya apa saudara? Orang yang tidak pernah sadar dosa, tidak mungkin bertobat dari dosa. Semua manusia berdosa, iya semua manusia berdosa. Kita bisa menyadari itu, tetapi belum tentu tanda kutip sadar. Ya kan saudara, ini kan masalah bagaimana Tuhan menggerakkan kita, bukan sekedar kognitif. Saudara kalau dibilang orang, saya seorang pendosa, saya ini kotor dan najis di hadapanmu. Ketika keluar dikatain orang, najis lu, apa lu bilang gitu? Saya bilang kamu najis, kamu tai. Loh, kamu berani bilang saya tai? Padahal tadi di mimbar dia ngomong saudara, saya kotor, saya najis. Dia kan dia ngomong kan, saya kotoran, dibilang tai, ngamuk dia gitu. Saya seorang tidak berguna, sampah lo, marah. Padahal tadi dia ngomong. Lah tadi kamu ngomong, berarti kamu ngomong tuh apa? Berarti klise, tidak menyadari sedalamnya
bahwa memang saya bersalah di hadapan Tuhan. Nah seringkali itu kita begitu saudara. Kata dosa itu menjadi manis. Kata dosa itu menjadi semacam, ya semua manusia berdosa kok, begitu. Kesadaran akan dosa belum tentu dimiliki oleh setiap orang. Meskipun semua manusia, dikatakan dalam kitab suci, semua manusia berdosa. Tapi orang mengalami spiritless despair. Dia bisa benar-benar tidak menyadari dan bisa jadi tidak ada kemungkinan untuk dia merasa akhirnya kembali pada Tuhan. Maka benar yang dikatakan oleh Kierkegaard, terima dulu despair. Ada saat, ada momen di mana orang itu bergumul, saya ini bersalah. Nah, pada waktu prosesnya itu, Kierkegaard mengatakan jalani proses itu. Sampai satu tahap, kata Kierkegaard, kamu mentok. Dan ketika mentok itu, apa yang harus dilakukan? Kierkegaard mengatakan tidak ada lain kecuali iman. Maka faith itu adalah obatnya despair. Karena despair akibat sin, kata dia, maka obat despair bukanlah sesuatu yang lain, hanya satu, yaitu faith kepada Kristus. Hanya iman, karena melalui iman, Kierkegaard juga seorang Lutheran, saudara. Jadi obatnya dari dosa adalah menerima anugerah dari Kristus melalui iman. Nah, jadi ada kesempatan untuk kembali kepada kebenaran. Itu nanti kalau di dalam pemikiran teologinya Kierkegaard itu rumit ya. Jadi dari orang tidak menyadari dosanya lalu merasa pertama sudah sadar, nanti itu larinya bisa kemana-mana. Sudah sadar pun bisa lari kemana-mana. Ya, misalnya sadar saya salah terus membenci diri, ada. Itu namanya despair on weakness. Saya salah, saya ini kotor, saya tidak mau menjadi diriku sendiri. Despair on weakness adalah satu kondisi di mana saya tidak mau menerima sebagai saya. Saya tidak mau hidup sebagai saya. Saya tidak mau menjalani kehidupan sebagai saya. Saya menolak diri saya sendiri. Jadi saya menolak saya. Saya tidak suka pada saya. Saya tidak mau saya. Nah ini konflik batin yang luar biasa. Lalu kemudian bisa menjadi despair on defiance. Yaitu ketika saya sudah tidak tahan pada diri saya menguatkan hati. Lalu kemudian saya mengatakan, tidak, saya memang gak suka saya. Tapi saya itu pasti harus jadi sesuatu. Maka saya mau menjadi diri yang lain. Ini namanya despair on defiance. Ya, aku nggak mau gini, aku maunya jadi aku yang seperti itu. Ya, kalau aku nggak jadi seperti itu, aku mati saja. Maka di situ ada orang, kalau nggak dapat kamu, aku mati saja. Nah itu berarti despair on weakness, menolak dirinya, lalu mau menjadi diri yang hanya sama dia. Kalau nggak menjadi diri yang sama dia, dia tidak mau. Maka dengan saya mau menjadi diri yang hanya sama dia. Kalau tidak sama dia, saya mati saja. Faktanya kan tidak sama dia dan tidak mati, toh. Itu kan fakta, tapi dia menolak diri dan menghendaki diri yang bukan menjadi dirinya. Jadi despair on weakness, lalu despair on defiance. Dan dalam defiance-nya itu dia mengatakan saya harus sama dia atau saya mati. Itu bukan dirinya sama sekali. Dirimu adalah tidak ada dia dan lu tidak mati. Itu puji Tuhan gitu kan ya. Tetapi dia tidak bisa terima, saya harus jadi seperti itu. Maka di sini kata Kierkegaard, dia membuang semua tempat bagi Tuhan. Dia tidak mau dirinya, dia mau jadi diri yang lain, tapi dia tidak mau menjadi diri yang dikasih oleh Tuhan. Problemnya di situ. Kenapa dia tidak bilang Tuhan mau saya diri yang seperti apa? Oh Tuhan maunya saya diri yang hidup tanpa dia dan tidak mati. Saya terima Tuhan. Problemnya tidak mau itu. Nah jadi semua itu akhirnya bisa menyeleweng, tetapi tanpa kesadaran itu. Maka kesadaran itu menjadi satu penting. Nanti kita akan membahas momen-momen itu, saudara, bagaimana nanti Roh Kudus penting bekerja di dalam hati kita untuk membawa kita datang kepada Tuhan. Jadi semua manusia ada di bawah kuasa dosa. Lalu ayat yang ke-10 dan ke-11, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, jadi Paulus menunjukkan ada 3 macam tindakan ya saudara, tidak ada yang benar. Jadi manusia hidup tanpa righteousness, tidak ada yang benar. Righteousness, kebenaran di sini bukan aletheia tapi righteousness. Tidak ada orang yang bisa mentaati Taurat itu.
Righteousness adalah kebenaran karena menjalankan perintah atau hukum. Tidak ada yang adil, tidak ada yang benar. Maka Kristus nanti dia sebut sang benar atau sang righteous. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada yang punya understanding. Dalam pengertian ini adalah memiliki pengertian mengenai karakter dan rencana Allah. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Wah, ini orang Yahudi akan protes. Loh, saya mencari Allah kok. Bagaimana mungkin saya tidak mencari Allah? Saya bayar perpuluhan, saya apa segala macam. Nanti kalau kita ingat Paulus akan bilang kembali ke Roma pasal 1. Bukan kamu mencari Allah, kamu menekan kebenaran, kamu menggantikan dengan dusta. Kamu mencari Allah, tapi Allah itu adalah Allah bikinan hatimu sendiri, bukan Allah sejati. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Wah, kurang ajar Paulus. Berani benar kamu mengklaim kami demikian. Kami ini orang beribadah. Sadar enggak? Paulus ini 3 kalimat ini bukan perkataannya dia loh. Ini semua kutipan dari perjanjian lama. Jadi Paulus mengatakan kalimat yang sebetulnya ini loh. Saya kasih kamu pengertian dari perjanjian lama. Mari kita lihat yang pertama saudara. Pengkhotbah 7 ayat 20. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Kata saleh itu righteous ya. Di bumi tidak ada yang righteous. Ini perkataan Tuhan gitu. Jadi sudah ada kalimat ini, tapi mereka nggak notice itu. Tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa, tidak ada orang benar gitu. Ya. Berikutnya saudara, tadi di sini tidak ada yang benar. Kita lihat Mazmur 14 ayat 2 sampai 3. Mazmur 14 ayat 2 sampai 3. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi, apakah ada yang punya understanding, dan yang mencari Allah. Tidak ada yang cari Allah loh. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi Paulus bukan sembarangan ngomong. Dia adalah seorang yang mempelajari kitab suci. Dan setelah Yesus menjumpai dia mengerti semua kaitannya. Bagaimana membaca perjanjian lama. Nanti di bagian lain saudara, Paulus mengutip ada 4 bagian, paling tidak ada 6 bagian kitab suci perjanjian lama yang dikutip oleh Paulus di dalam bagian yang tadi kita baca. Tapi kita tadi cukup untuk perhatikan 2 kutipan itu. Jadi Paulus mau mengajarkan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dosa itu sudah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Semua manusia telah menyeleweng, semua manusia tidak ada yang benar. Maksudnya semuanya sudah dipengaruhi saudara. Nah di dalam teologi reform ini disebut total depravity of man. Ini doktrin total depravity, kejatuhan total manusia. Nah hari ini kita akan menjelaskan apa sih maksudnya total depravity itu. Apa maksudnya seluruh kemanusiaan kita sudah jatuh dalam dosa. Total depravity itu berarti bukan berarti manusia secara derajat kedalaman sudah jahat, sejahat-jahatnya seperti setan, sedemikian brutal dan kejam. Bukan seperti itu. Sekali lagi, total depravity bukan berarti derajat kedalaman. Manusia semuanya sudah berdosa, oh artinya semuanya udah kayak iblis, betul-betul demikian rusak, demikian kejam, demikian brutal, sampai tidak tersisa lagi kemanusiaannya. Bukan begitu artinya. Itu bukan total depravity. Dan kalau saudara pernah berpikir kayak begitu, itu pikiran yang salah. Saya juga tidak mau terima ajaran yang seperti itu. Faktanya kita lihat ada orang-orang yang masih memiliki kemanusiaan kok. Iya kan? Ada bahkan orang yang nggak Kristen yang juga bisa bersikap manusiawi, bahkan lebih baik dari banyak orang Kristen gitu.
Total depravity bukan begitu. Mereka akan dikatakan mereka berdosa. Paulus juga bicara pada orang-orang seperti itu. Mereka juga total depravity. Mereka semua juga berdosa. Tapi mereka masih menunjukkan kemanusiaan. Jadi itu yang bukan yang dimaksud dengan total depravity. Yang dimaksud total di sini adalah kejatuhan itu menyeluruh, saudara. Bukan maksudnya ke derajat kedalaman, tapi masalah derajat keluasan. Sekali lagi, total depravity of man menyangkut derajat keluasan, menyeluruh, bukan derajat kedalaman. Menyeluruh maksudnya meliputi seluruh kemanusiaan kita. Jadi bukan cuman hanya sekedar tindakan kita, pikiran kita juga berdosa. Bukan hanya sekedar pikiran kita, juga motivasi kita juga sudah berdosa. Seluruh kemanusiaan kita berdosa. Nah, makanya saudara, karena manusia itu adalah makhluk yang komplit, pada waktu pikiran kita juga benar, bukan berarti seluruh pikiran kita tidak ada dosanya juga. Pada waktu kita melakukan tindakan yang benar manusiawi, bukan berarti motivasi kita tidak berdosa. Itu sebabnya boleh dikatakan apapun tindakan manusia, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Bukan berarti sejahat-jahatnya kayak setan, enggak. Tapi di hadapan Tuhan, seluruh kemanusiaan itu sudah kena dosa. Bahkan kebaikan manusia pun dicemari oleh dosa. Jadi mari kita bayangkan satu gelas air. Terus saudara ambil satu sendok sianida. Itu kalau saya dulu ternyata waktu kecil tuh kita juga main sianida. Saya baru sadar itu sianida. Dulu kalau anak kecil namanya apotas, saudara. Itu untuk kalau kita main di air tuh ya, misalnya kayak di kolam itu ada ikan. Nah ini mainan anak dulu, Jakarta enggak ada soalnya. Kita kasih apotas supaya ikannya pada mati, terus kita ambil gitu ya. Wah, kita nawu namanya, nawu ngambil ikan di empang gitu. Kita lemparin, itu berbahaya sekali. Matiin ikan di empang, terus dapat ikan buat main itu, saudara, seneng. Ya, kalau enggak mancing belut. Ya kan, belut kan dipancing, ada lubang itu dimasukin kayak pancing, bisa dapat belut. Kalau ikan di empang tuh dikasih apotas. Ternyata apotas itu sianida. Ya. Nah, jadi bayangkan sianidanya itu, anak itu main terus ditaruh di segelas air putih. Ya kan, air putih ditaruh segelas terus diaduk, kling 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 kling. Apotasnya di sebelah mana berarti, saudara? Ya di semua airnya kan gitu. Ya mungkin airnya nggak pekat sekali, tapi sudah ada sianidanya di situ, sudah tercemar semua. Nah, itulah total depravity. Manusia itu semuanya sudah dicemari dosa. Tetapi meskipun demikian, ya kan, karena total depravity adalah masalah keluasan, bukan derajat kedalaman, maka mesti dikatakan semua manusia berdosa. Secara universal semua manusia tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Bukan berarti derajat kedalamannya semuanya sama. Nah ini perhatikan, ini penting dalam doktrin ini. Apa aplikasinya, Pak? Iya, artinya sama-sama berdosa. Orang yang mencuri karena lapar, dia curi apel karena lapar. Dengan orang yang korupsi karena mau beli mobil mewah, itu jangan disamakan derajat kejahatannya. Sama orang yang mencuri negara orang lain seperti Hitler karena mau kuasa, itu jangan disamakan. Orang ini maling roti, maling apel karena lapar loh. Sama Hitler yang maling negara orang gitu ya, rampas dengan kuasa, dengan todongan senjata, tidak bisa disamakan. Atau kriminal yang psikopat yang membantai orang lain, derajatnya kan lain-lain, saudara. Jadi sama-sama berdosa, derajat kedalamannya itu bisa lain-lain. Jangan bilang Pak Ivan, doktrin reform mengajarkan total depravity, semua manusia di hadapan Tuhan berdosa. Amin. Kalau gitu kita biarin aja semuanya. Loh ya jangan begitu. Berarti saya dan Pol Pot sama, jangan mau disamain. Derajatnya beda-beda loh, saudara, ya kan? Jadi total depravity bicara mengenai keluasan, bukan kedalaman. Nah kalau begitu artinya masih ada yang bisa kita lakukan di dalam dunia ini, mencegah orang makin pekat dosanya, gitu loh, saudara. Kalau enggak, semua manusia total depravity sama aja. Sudah, kita pasrah aja, biarin makin jahat. Enggak, ada yang bisa kita lakukan. Mereka tetap berdosa. Mereka tetap
akan mendapatkan penghakiman. Tapi paling tidak jangan sampai derajatnya makin hitam. Jangan sampai itu terjadi. Ada yang bisa kita lakukan. Saudara, masih ada orang yang berdosa tapi masih menunjukkan sifat kemanusiaan yang indah. Sementara yang lain makin pekat, makin dalam dosanya. Nah, lalu apa yang kita lakukan dalam masyarakat? Ya yuk kita gandengan tangan untuk bikin meskipun semua manusia berdosa, setidaknya kemanusiaannya tuh kita tampilin gitu. Setidaknya kita cegah menjadi lebih pekat, dan itu tugas termasuk orang Kristen. Nah, saudara, penting ya memahami total depravity. Kalau salah nanti semua manusia sama. Kalau gitu pembunuh berantai dengan kita sama. Tidak bisa begitu loh. Sama-sama akan mendapat penghakiman Tuhan. Sama-sama dihukum. Tapi derajatnya lain. Apalagi kita sekarang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Kita harus ikut peduli kepada kemanusiaan dalam dunia ini. Kita mencegah manusia bertambah pekat kejahatannya. Karena kita tahu meskipun semuanya berdosa, derajatnya lain-lain. Biarkan saja semuanya makin pekat. Tidak bisa. Disinilah saudara misalnya kita bisa pakai yang namanya pendidikan. Karena pendidikan dipakai Tuhan untuk membuat manusia berkurang dosanya. Nanti kita akan lihat apa saja yang Tuhan pakai di dalam anugerah umum untuk mencegah dosa. Sehingga dengan demikian meskipun manusia berdosa tidak langsung sejahat setan. Apa yang Tuhan pakai nanti kita akan pelajari. Jadi kalau orang lebih baik maka bisa selamat. Kan ada orang yang lebih jahat, ada yang lebih baik. Kalau begitu ada orang yang masih kemanusiaannya nampak, bahkan ada yang sangat baik, berarti dia bisa selamat. Enggak, bukan itu maksudnya. Saudara, coba kita pikir begini ya, semua manusia berdosa, maksudnya begini. Kalau saudara dianggap nakal, misalnya ya saudara itu dianggap nakal, dibandingkan sama adik saudara. Saudara punya adik yang taat luar biasa. Atau saudara punya teman sekelas yang taat luar biasa. Dibanding dia, saudara itu jadi nakal banget. Padahal mungkin saudara biasa-biasa saja. Tapi adik saudara yang super taat gitu loh. Jadi saudara kelihatan nakal dibanding dia. Urakan dibanding dia. Padahal saudara baik-baik saja. Tapi meskipun saudara sering dibilang sama guru atau sama mama, kamu tuh seperti dedek gitu loh. Nurut-nurut. Wah, aku kurang nurut apa mah? Kamu kurang bantah apa gitu. Aku kan cuman bantah mama lebih bantah dibanding dedek. Dibanding orang lain kan aku baik, iya. Dibanding dedek, kamu nakal. Tapi saudara meskipun saudara dibanding dedek lebih nakal, saudara tuh ketika dibandingkan sama seorang pembunuh, saudara langsung jadi orang baik loh. Saudara dulu tuh saya ngajar di satu sekolah saudara ya. Saya tuh ngajar di sekolah yang kira-kira ya, ceritanya tuh gini. Kalau saya nanya, si Roni mana ya Roni ya? Wah Roni udah nggak sekolah pak. Loh kenapa? Ketangkep pak, bapaknya bandar judi togel. Waduh. Kira-kira ceritanya kayak begitu. Terus Maria mana Maria? Oh Maria udah nggak sekolah lagi pak. Loh kenapa? Bapaknya ternyata pedagang senjata ketangkep polisi pak. Oh, ya kita doain Maria ya. Suasananya ceritanya kayak gitu. Wah saudara mengatakan, wah anaknya berarti nakal-nakal ya pak ya. Ya kadang-kadang rata-rata orang tua kalau datang ngambil rapat atau apa pakai singlet kalau yang laki gitu ya. Celana pendek pakai sendal jepit. Pernah sih ada orang tua yang marah-marah bawa golok ke sekolah, kira-kira kayak gitulah suasananya. Tapi pada waktu saya mengajar di STM, yang melihat bahwa kalau mereka itu sering bolos, STM itu apa? Sekarang SMK Teknik ya. Dulu kan STM Budi Utomo dan STM PSKD, dua jagoan di Jakarta yang sering bertemu gitu kan ya. Dan saudara tahu kan kita PLC pelayanan di STM PSKD gitu ya. Saya melihat kalau mereka misalnya digebuk sama guru tuh pakai penggaris kayu. Angkat kakinya. Celana panjangnya diangkat. Wah, gitu kan ya. Itu sekolah pendekar-pendekar gitu kan. Melihat mereka, kadang-kadang kalau murid saya datang, Pak, saya dipalak. Sama siapa? Sama itu. Itu pasti sama murid-murid STM tuh, yang kita layanin tuh. Ya kan? Itu pasti sama anak-anak kita tuh, lu dipalak sama dia gitu. Ya, lu kenapa bisa dipalak, yang lain gimana? Iya Pak, pulang basket kita rame-rame orang banyak.
Saya jalan depan sendiri, di seberang mereka datang rame-rame. Saya pede aja Pak, kan di belakang banyak orang. Saya tenteng sepatu Reebok saya. Sampai situ bilang, mana sepatu lu? Saya tengok belakang, teman saya hilang semua. Ternyata mereka lari masuk ke Atmajaya, kabur di situ Pak. Saya jalan begini. Terus kemudian saya nanya, kemana sih kalian? Lu udah gua colek-colek, lu jalan aja ke depan gitu. Ya dikirain temannya banyak, begitu nengok gak ada temennya. Dipalak, diambil sepatunya hilang. Nah saudara, setelah saya melayani di sana, saya melihat murid-murid yang ada yang tadinya yang papanya ketangkep atau apa, jadi alim. Aduh alimnya muridku, ya kan, baik-baik dibanding sama yang berantem pakai gear itu, ya. Jadi mereka jadi manis, jadi sweet gitu kan ya. Dibanding sama saudara bilang saya nakal, dibanding sama pembunuh, lah saudara jadi baik. Dibanding sama Stalin, langsung kita jadi orang suci saudara. Santo gitu ya. Dibanding sama Stalin gitu, yang membasmi 2 juta musuhnya gitu kan. Nah jadi saudara bisa bayangkan ya, aku ini yang tadinya jadi nakal kok tiba-tiba bisa jadi orang suci. Tetapi ketika saudara sudah di hadapan Tuhan, langsung jadi kotor dan pendosa, maksud saya begitu. Meskipun kita secara kemanusiaan masih bisa baik, total depravity artinya di hadapan Tuhan tidak ada yang lolos. Tapi bukan berarti kalau di depan Tuhan nggak ada lolos, semua manusia sama derajat jahatnya. Tidak begitu juga. Maka kita yang sudah diselamatkan tetap punya tanggung jawab untuk mengusahakan shalom dalam dunia, shalom yang sementara. Karena shalom yang kekal nanti Tuhan Yesus yang mengerjakan. Tetapi dalam kehidupan sementara ini shalom tetap berperan penting. Dan meskipun kita jatuh bangun, yuk kita usahakan sebisa mungkin ada perdamaian, ada shalom dalam dunia ini. Saudara sekalian, maka mengurangi derajat kepekaan untuk suatu dunia yang lebih baik adalah satu tindakan yang benar. Manusia pikirannya tercemar, namun bukan berarti sama sekali tidak bisa mengenali yang baik. Namun segala kebaikan pikiran manusia tidak pernah mencapai standar pemikiran Allah. Dan dalam segala kebaikan pikiran, dalam setiap kebaikan moral, tetap ada dosa yang melekat. Tetap saudara, tidak bisa lepas. Itu yang dimaksud total depravity. Keluasan, bukan kepekatan. Tapi meski derajat kepekatan berbeda, karena manusia itu utuh, dalam setiap tindakan yang bahkan kita rasa itu baik, di hadapan Allah tidak baik. Tidak ada yang baik. Iya kan? Saudara-saudara sekalian, misalnya, bagaimana saya melakukan sesuatu itu baik, kalau waktu saya melakukannya terpisah dari Allah. Allah kan sumber kebaikan. Waktu saya melakukan, saya tidak mengakui Allah sang sumber kebaikan. Maka meskipun saya rasa dan orang lihat itu baik, di hadapan Allah, tidak baik. Kamu melawan aku kok. Saudara misalnya gini ya, saudara melakukan kebaikan, tapi saudara sedang menyakiti orang yang saudara benci. Ya, misalnya ada satu orang tetangga, ada orang datang minta sama saudara, minta, saya tahu kamu menipu, saya tahu kamu pura-pura kehilangan ijazah, masa sudah 6 tahun ijazahnya belum ditebus, saya sudah kasih uang juga belum dapat, kamu pasti penipu, saya nggak mau kasih uang. Terus saudara datang kasih dia uang, terus kemudian nih untuk tebus ijazah, oh iya terima kasih, kamu baik nggak kayak tetanggamu itu, jelas dong gitu ya. Karena saudara sedang berbuat baik sekaligus menyakiti hati tetangga itu. Lalu orang-orang lihat, iya kamu baik, ya nggak kayak tetangga itu. Saudara bisa bayangkan saudara melakukan kebaikan dan seolah-olah mengatakan, hai sumber baik, aku bisa baik tanpa engkau. Apakah itu baik? Jadi kalau kita mau renung-renung lagi, semua kebaikan manusia yang dilakukan di luar sang sumber kebaikan, apakah itu di hadapan Tuhan disebut baik? Tentu saja tidak. Ya. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya kita perlu kembali kepada Tuhan. Dan kenapa perbuatan baik manusia tidak bisa menyelamatkan? Karena apapun perbuatan baik yang kita lakukan, tidak bisa tidak, pasti tersalut dosa. Dan di hadapan Allah, Allah tidak bisa menerima dosa. Bagaimana mungkin ada seorang donatur yang memberi begitu besar bagi kemanusiaan, tapi di saat yang sama
dia tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Dia sedang menghina perkataan Tuhan dan di saat yang sama katanya melakukan sebuah perbuatan yang baik. Satu sisi secara kita hidup dalam dunia kita menerima, oh dia tidak sepekat itu dosanya. Tapi di hadapan Allah tetap itu sebuah pemberontakan. Jadi kita bisa melihat kompleksitasnya, saudara. Tetapi ini yang dimaksud total depravity. Semua manusia sudah tercemar, tidak ada yang baik. Tapi bukan berarti kita tidak mengusahakan kebaikan yang relatif itu di dalam dunia. Supaya manusia tidak sepekat dan sehitam mungkin. Maka tidak ada satu jasa pun yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Karena semua manusia berdosa. Tapi bukan berarti kita tidak mengusahakan perdamaian dan dunia serta manusia yang lebih baik. Karena meski manusia berdosa di hadapan Tuhan, tapi derajatnya berbeda-beda. Sekarang kita masuk. Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah memberikan sesuatu untuk mencegah manusia lebih jahat. Apa itu? Apa anugerah umum yang Tuhan berikan? Yang pertama, Tuhan masih memberikan hati nurani. Tuhan masih memberikan hati nurani kepada kita. Sehingga dengan nurani itu, kita sudah pelajari sedikit tentang nurani, kita bisa meraba akan yang jahat dan yang baik. Manusia memiliki kemampuan sebagai makhluk bermoral bisa menyadari akan baik dan jahat. Maka tidak heran seorang bernama Rousseau dalam bukunya Social Contract itu dia bicara mengenai sesuatu yang namanya general will. Kalau nggak salah bab 5 atau apa. Pokoknya bab 5 bicara mengenai civil religion ya. Pokoknya dia di buku itu membahas mengenai general will. Saya kapan-kapan mau bikin seminar mengenai ini karena ini penting sekali ya, general will. Jadi general will itu semacam begini saudara. Setiap manusia itu entah kenapa punya satu perasaan common sense akan kebaikan. Nah Alkitab juga mengatakan ada hukum yang sifatnya universal. Di mana tidak ada yang menentang hal itu. Nah Rousseau mencoba memikirkan hal itu dengan nama general will. Ada yang memberi nama lain common will. Misalnya dalam Aristotle. Kehendak umum. Yang rasanya misalnya setiap orang ada kerinduan bahwa tidak menghargai nyawa manusia itu baik, membunuh itu tidak baik. Maka ada culture of life misalnya. Jadi itu semacam general will, ada semacam common good. Nah, Rousseau mengatakan, maka ketika kita menangkap general will dari masyarakat ini, karena masyarakat itu individu, tapi manusia itu punya general will. Nah ini ketika general will-nya itu diejawantahkan menjadi satu konsep, menjadi sebuah payung besar bagi sebuah masyarakat, maka masyarakat ini punya panduan. Dan masyarakat nggak boleh melawan general will ini, karena meskipun saya individu, saya punya general will. Jadi saya individu, saya yang mengikat apa? Ya general will-nya ini. Saya individu dong, saya bebas dong. Kenapa saya harus ditangkap sama negara? Karena kita punya general will. Loh kan itu bukan general will saya, itu general will-mu juga. Karena kamu secara manusia tidak melawan itu. Itu ada common good-nya. Nah jadi saudara kalau dalam konteks Indonesia misalnya common good-nya, general will-nya, visinya adalah Pancasila. Kita punya platform itu, kita punya vision itu sebagai sebuah bangsa. Nah jadi kalau kita membaca Pancasila dari perspektif Rousseau misalnya sebagai sesuatu general will, sebagai sebuah vision daripada sebuah bangsa. Nah kita melihat berarti ada sebuah platform dan itu cukup baik bukan? Karena Indonesia ini negaranya sangat majemuk. Bagaimana saya dengan agama yang berbeda? Bagaimana saya dengan suku bangsa yang berbeda? Bisa ketemu di tengah-tengah, bisa ngobrol, bisa berdiskusi, bisa ngomong. Platformnya Pancasila. Nah maka dengan demikian potensi konflik bahkan bisa diubah menjadi potensi kekuatan keragaman. Nah ini apa enggak sesuatu yang baik? Jadi ketika masyarakat Indonesia berjuang untuk misalnya mempertahankan, mengajarkan, mengkritisi, lalu kemudian juga mendevelop, lalu kemudian membawa orang untuk memahami Pancasila. Ya kan? Kita juga memberikan pendidikan, hati-hati juga ada bahaya penyelewengan Pancasila. Misalnya di zaman Orde Baru melawan manusianya dianggap melawan Pancasila. Pancasila direpresentasikan pada satu tokoh. Jadi kalau saudara melawan orang itu dibilang melawan Pancasila dan tidak Pancasilais, ya mati kalau gitu caranya. Itu namanya penyalahgunaan atau penyelewengan Pancasila. Jadi kalau begitu saudara mengatakan, kamu nggak benar, saudara tidak Pancasilais.
tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Matilah kita kalau dikatain gitu. Dan di Indonesia dibilang tidak Pancasilais, itu kutukan yang menakutkan. Bukankah begitu ya kan? Jadi itu menakutkan sekali. Gitu. Nah jadi kita perlu memahami ini sebagai sebuah platform yang baik, itikat baik daripada Bapak bangsa untuk mempunyai visi yang global. Nah bagaimana orang Kristen dan Pancasila? Ini Pak Ben mungkin jauh lebih jago ya, karena memang bidang disertasinya itu. Tetapi saudara, kalau melihat dari sudut pandang total depravity, ketika kita masuk untuk mengusahakan kebaikan bagi bangsa, ini sesuatu yang sangat baik. Sehingga dengan demikian potensi-potensi konflik bisa diredam. Ya, sehingga mistifikasi Pancasila itu kan juga tidak baik kan. Kita memberikan pengajaran, yuk kita jangan Pancasila itu dijadikan platform. Kita berbicara, platform berdiskusi, menjadi platform mengusahakan kebaikan bagi bangsa, tapi jangan dibikin mistis, jangan dijadikan pribadi. Mistifikasi itu misalnya apa, saudara? Kita kan selalu memperingati kesaktian Pancasila. Pernah nanya enggak, yang sakti apanya? Secara tidak sadar, dibuat mistik bahwa Pancasila itu sakti tak terkalahkan. Pancasila tak bisa tergugurkan dan sebagainya. Nah ini kan mistis, saudara. Kesaktian Pancasila bergantung apa sih? Bergantung anak-anak mudanya ini ngerti apa enggak kan gitu kan? Ngerti sejarah apa enggak? Belajar sejarah apa enggak? Ngerti Pancasila itu apa enggak? Kalau enggak ngerti, ya kan? Lalu kemudian juga sok ikut-ikutan doang, ya saktinya di mana orangnya? Karena kesaktiannya bergantung kepada komitmen bangsa Indonesia itu untuk memegang, mengimplementasikannya. Pancasila ditafsir berdasarkan salah satu agama saja, itu kan juga bahaya. Jadi ketika ada anak bangsa, orang Kristen saya sadar, iya ya, ini platform bersama kita, sesuatu yang baik. Yuk kita perjuangkan, yuk kita tafsir sebaik. Biarkan ini, kalaupun ini ideologi, biarlah ini menjadi satu ideologi yang terbuka, yang multi tafsir, menjadi tempat di mana kita bisa ngobrol bersama, menghargai bersama. Bukankah itu baik, saudara? Oh, total depravity nggak perlulah itu ya biar hancur-hancur, nggak bisa begitu. Tuhan memberikan nurani, bisa punya common will. Indonesia udah dikasih, yuk kita pelihara, yuk kita jaga, yuk kita pelajari, kita kembangkan. Ya. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan lembaga yang mengatur. Ada negara, ada pemerintahan, kan jadi kita takut berbuat jahat kan, saudara. Ada negara, ada pemerintahan, ada hukum. Ya bikin kita ketakutan. Misalnya nih ya, saudara kesel sama orang. Ih gue kesel sama orang itu, saya mau lempar dia dari lantai 4 misalnya. Saudara kesel nih. Tapi apa yang mencegah saudara berbuat jahat meskipun kesel? Begitu dilempar ke lantai 4, Anda juga dilempar ke penjara. Iya kan, negara akan lempar Anda ke penjara. Itu sebabnya, meskipun kesel aku nggak mau. Jangankan kita lempar orang, kita mau ngatain di internet aja mikir-mikir kan saudara. Iya kan, saya mau katain dia, dasar kamu, gigi lu gendut, ya, gusi lu juga, ya. Apa gede, langsung wah ini pencemaran nama baik, melawan undang-undang ITE, perbuatan tidak menyenangkan, lengkaplah kita semuanya, iya kan, habis ngata-ngatain orang, kita dilempar ke penjara, hukum negara membuat kita meredam sikap kita. Tadinya kalau nggak ada itu, wah mungkin sejahat-jahatnya. Orang mau ngerampok, lihat saudara, kalau kamu ngerampok di bawah berapa, 10 juta apa berapa, polisi nggak tangkap, rampok kan? Karena hukumnya gitu kok, ya kan? Kalau kamu ngerampok di bawah 10 juta, aduh polisi udah nggak ada budget, rampok aja deh. Budgetnya kekecilan, ngapain kita kejar-kejar maling cuma 10 juta. Kalau di Indonesia, ayam pun kita kejar kan gitu kan? Nah makanya kan maling ayam kan dikejar benar kan, karena hukumnya masih ada perangkat hukum. Nah jadi saudara-saudara sekalian, lembaga negara, pemerintahan, hukum mencegah manusia berbuat lebih jahat. Jadi kalau ini berjalan berfungsi dengan baik, masyarakat akan sejahtera. Singapura jangankan berbuat jahat, buang sampah pun dianggap jahat. Gitu. Ya jadi katanya kalau mau mendidik anak buang sampah pada tempatnya kirim ke Singapura. Gitu. Tinggal 2 minggu jadi rapi lemparnya gitu kan ya. Nah yang ketiga saudara,
Manusia takut mati. Ini Tuhan juga berikan unik. Coba, tidak ada manusia yang takut mati, saudara. Ya tidak takut yang nomor 2. Ya kan, tidak takut mati, nggak takut apa. Puji Tuhan, kita masih ada takut mati. Karena dengan takut mati, itu kita menjaga kita juga selamat. Menjaga kita juga tetap sehat, dan sebagainya. Yang keempat, pendidikan. Baik dari keluarga, masyarakat, maupun tradisi. Dan ini yang bisa kita usahakan, bukan? Dari kecil kan anak diajarin yang baik kan, saudara. Marah, jewer telinganya tetangga. Jangan main jewer, education. Jangan jewer-jewer. Ambil permen orang, jangan ambil punya orang. Itu education. Ini namanya mencuri. Ya. Enggak, aku enggak curi, aku ngerampok. Wah, ini lebih parah gitu ya. Enggak boleh begitu, gitu kan ya. Jadi ada pendidikan, saudara. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Harusnya sifatnya seperti ini. Membuat dunia berkurang kejahatannya. Maka education itu sesuatu hal yang penting. Education bukan segalanya. Manusia tetap berbuat jahat. Ya. Kadang-kadang pendidikan itu bukan cuman pendidikan di sekolah. Misalnya kayak begini. Ini ya, kenapa kok banyak sekali korupsi di Indonesia? Kalau talk show di radio terus, saudara. Ini karena di dalam pendidikan kita tidak ada pendidikan budi pekerti. Waduh, tambah kurikulum lagi, pusing lagi. Jadi zaman dulu ada namanya pendidikan budi pekerti. Sekarang ini kita perlu pendidikan budi pekerti. Di Tiongkok itu waktu mau memerangi korupsi itu caranya bukan pendidikan budi pekerti, saudara. Dimiskinkan, digantung gitu. Caranya begitu gitu. Iya kan? Jadi kalau misalnya ada undang-undang dimiskinkan, itu lebih efektif dari pendidikan budi pekerti. Karena masalahnya sekarang dididik di sekolah, dirusak di lapangan. Contohnya semua di situ. Di sekolahnya sih nggak nyolong misalnya kan, karena nggak ada yang bisa dicolong. Nyolong apa? Paling permen gitu kan ya. Nyolong apa? Nyolong kue di kantin, apalagi. Ya, yang bisa colong pensil temen, tip X gitu kan ya. Apa? Penghapus guru gitu kan ya. Apa yang bisa dicolong gitu kan ya. Ya itu doang gitu kan. Jadi itu sebabnya pendidikan di sekolah bisa baik-baik saja. Begitu sampai ke kantor, lah kok teman-temanku nyolong semua. Diajarin malah nyolong yang halal begini. Loh kok ada nyolong yang halal? Yang legal, yang halal begini caranya. Ya ikutanlah semua. Itu yang harus dibantai, ya, yang harus dihabisi. Masalah apa, saudara? Masalah habituasinya. Ya, sistemnya, caranya begitu ya akhirnya ikut. Bukan menambah materi lagi. Saudara sekalian, mari kita pikirkan ya. Meskipun tidak ada seorang pun yang benar di hadapan hukum Tuhan, tidak ada yang benar, maka sebetulnya jalan keluarnya bukan menunjukkan saya lebih hebat, maka saya bisa mentaati hukum. Memang sengaja Tuhan tunjukkan ini. Inilah kamu tidak ada yang bisa melakukan hukum, sehingga hukum bukan alternatif keselamatan. Melalui kita mentok, kita datang kepada Kristus. Biarlah kita datang kepada Kristus, menerima anugerah keselamatan, dan lalu berpikir, iya ya Tuhan, semua manusia berdosa, total depravity. Tapi itu derajat keluasan, bukan derajat kedalaman. Saya punya peran loh, untuk bikin dunia ini jadi lebih kurang jahatnya. Karena itu bisa. Dan itu terbukti ada di sekitar kita. Melalui hal yang baik, pengajaran yang baik, contoh yang baik, pertemanan yang baik. Kiranya saudara dan saya boleh dipakai untuk membawa dunia jadi sedikit lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hari ini belajar mengenai satu doktrin yang sering disalah mengerti, yaitu mengenai total depravity. Mengenai dosa yang sudah melanda seluruh umat manusia, tetapi bukan di dalam derajat kedalaman, tetapi dalam derajat keluasan. Seluruh pikiran manusia, kehendak hati, motivasi, apapun yang ada dalam diri manusia sudah tercemar oleh dosa. Sehingga karena manusia adalah manusia yang utuh, tidak ada satupun perbuatan dari kami, pikiran dan yang lain, yang murni adalah benar di hadapan Allah, karena kami semua berdosa. Namun demikian ya Tuhan, biarlah kami yang telah menerima anugerah-Mu, juga boleh ikut berjuang bersama orang-orang dalam dunia ini untuk mengusahakan dunia yang lebih baik. Ada orang-orang yang mungkin tidak begitu pekat dosanya, yang masih nampak kemanusiaannya. Biarlah kami terus mengembangkan hal itu.
membuat dunia menjadi lebih baik meskipun hanya sedikit. Terima kasih ya Tuhan, pakai kami untuk berkarya dalam dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.